إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Herviana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Akhirnya ya, setelah beberapa bulan aku gak pernah upload video, hari ini aku bisa kembali upload video lagi, bisa bikin konten lagi. Ya udah lama banget, kayaknya kurang lebih ada kali ya setengah tahun. Setelah vakum lama, akhirnya di hari ini aku mengumpulkan niat dan tekad yang besar untuk mengupload video ini, dan akhirnya jadi deh terupload hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga aku bisa lebih konsisten lagi untuk kedepannya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Semoga pengorbanan kita yang sudah kita lakukan di tahun ini bisa menjadi amalan ikhlas kita dan diterima oleh Allah. Dan semoga kita juga bisa dipertemukan lagi di Idul Adha tahun depan. Amin. Kegiatan aku tadi diawali dengan sholat id di alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Senang banget, alhamdulillah akhirnya selama hidup di Banjarnegara aku bisa ngerasain sholat id di alun-alun Banjar. Wah, pengalaman yang menyenangkan. Karena selama ini biasanya itu kalau sholat id kan hanya di lingkungan rumah ya, di masjid lingkungan rumah gitu, dan untuk pertama kalinya di tahun ini bisa berkesempatan untuk sholat id di alun-alun dengan suasana yang berbeda. Itu senang banget sih. Setelah pulang dari sholat id, kita kembali melaksanakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, yaitu membersihkan rumah. Tadi udah di awal aku udah bersihin dapur ya teman-teman. Jadi memang kalau membersihkan rumah itu memang semua itu berawal dari dapur. Jadi kalau dapurnya udah bersih, ngerjain yang lain tuh lebih enak gitu. Dan selain dapur tadi juga aku udah lap-lap kulkas kayak gitu. Nah ini aku lanjut buat bersihin ruang tamu. Aku lap-lap dulu sofanya. Tadi juga ada sedikit makanan, beli rangin pas sholat id. Jadi tadi dikasih sama teman waktu habis sholat id, ada tukang rangin gitu di alun-alun, terus akhirnya kita beli. Gimana keadaan Idul Adha di tempat kalian? Ramai gak? Aku berdoa semoga teman-teman yang tahun ini belum dikasih kesempatan untuk berkurban, semoga di tahun depan bisa dikasih kesempatan untuk berkurban ya. Setelah tadi kita bersih-bersihkan sofa, ini aku lanjut untuk membersihkan rak di bagian ruang tengah. Kan ini memang raknya warna putih, jadi kita harus rajin untuk membersihkan karena kalau ada debunya tuh kelihatan banget gitu. Ini TV-nya juga aku bersihkan ya, sama bagian ini tengahnya gitu. Jadi kenapa aku sempet vakum lama tuh nggak pernah upload video lagi, itu tuh sebenarnya aku dalam masa transisi dalam masa penyesuaian waktu. Karena pertama kali aku bikin YouTube dan upload video itu kan aku lagi WFH ya, masih zaman-zamannya WFH, Covid sedang tinggi. Jadi banyak waktu yang aku habiskan itu di rumah, dan pekerjaan juga di rumah, menyelesaikan pekerjaan kantor juga di rumah. Jadi aku masih ada waktu untuk membuat video, mengedit video gitu. Tapi setelah masuk full nih, kerjanya full dari Senin sampai Jumat, berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Itu tuh aku masih belajar gimana penyesuaian waktunya, karena jujur aja itu tuh gak gampang gitu. Karena aku pertama menikah itu kan pas Covid, dan itu
masih WFH, jadi masih banyak waktu aku yang habiskan di rumah. Jadi aku bisa fokus nih sama pekerjaan rumah, masih bisa mengerjakan hal-hal rumah, masih bisa memasak. Tapi setelah kita full berangkat dari Senin sampai Jumat, aku harus belajar untuk membagi waktu menjadi ibu rumah tangga baru yang juga bekerja. Itu ternyata tidak mudah, teman-teman. Dan aku baru menyadari bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan sebuah hal yang mudah, itu juga sulit. Makanya kita harus benar-benar menghargai seorang ibu rumah tangga karena pekerjaan mereka tuh luar biasa ya. Nggak pernah ada selesainya dari pagi sampai mau tidur. Bahkan bangun langsung mengerjakan pekerjaan rumah lagi, memasak, mengurus suami ataupun anak. Dedikasi tinggi untuk ibu rumah tangga yang benar-benar luar biasa. Bahkan setelah aku menikah kurang lebih 1 tahun, aku sampai saat ini juga masih belajar gimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Menjadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, itu adalah menurut aku itu adalah sebuah proses belajar yang gak pernah berhenti sih. Karena sampai kapanpun, itu kita harus tetap belajar gimana caranya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Karena menurutku hidup itu memang sebuah proses pembelajaran, jadi dari segi apapun gak cuma jadi ibu rumah tangga aja sih sebenarnya. Dalam hal apapun itu kita memang masih terus harus belajar. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ya. Sekarang kita memasak. Kalau tadi kita udah panjang lebar nih bahas tentang kehidupan, sekarang waktunya kita untuk memasak. Nah, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini aku tadi juga dapat daging sapi, daging kambing dari ibu mertua, juga dari lingkungan sekitar. Alhamdulillah bisa makan enak ya hari ini. Nah, langsung nih malamnya aku masak aja. Aku mau masak semur daging gitu. Jadi aku tadi itu bahannya ada serai, ada lengkuas, terus daun salam. Tapi aku kayaknya tadi lupa deh nggak ngasih daun salam, padahal tuh aku udah beli. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap enak. Tadi juga aku kasih ketumbar bubuk sama pala bubuk, nanti juga kita kasih kecap, terus dan bumbu-bumbu lain kayak garam, lada gitu-gitu. Nah, ini aku kasih sendok ketumbar sama 1 sendok pala bubuk. Terus kita tumis aja sebentar bareng sama bawang merah, bawang putihnya. Sebenarnya kalau di resep di YouTube itu sih ditambah sama kemiri juga sih. Tapi karena aku nggak punya kemiri, ya udahlah pakai bahan-bahan seadanya aja. Dan bumbunya tuh kalau di YouTube nih itu tuh lebih bagus diulek gitu. Tapi karena aku adalah anak yang mager, jadi ya kita ambil yang praktis aja, kita pakai cupernya aja. Setelah kita tumis-tumis sebentar, terus kita kasihkan air ya secukupnya. Ini buat ngerendam si daging sapinya biar dia itu empuk. Aku ini sengaja airnya agak banyak ya, ini masih sedikit, tapi setelah itu nanti aku tambahkan air lagi supaya ngerebusnya itu agak lama, biar si dagingnya ini tuh empuk. Tapi kok setelah udah jadi kok masih agak alot gitu, tapi sih ya lumayan sih. Jadi aku tuh nggak tahu gimana ya caranya masak daging itu biar empuk. Ada yang bilang dikasih nanas, ada yang bilang dikasih daun pepaya dulu gitu-gitu sih, tapi ini emang nggak aku praktekin di sini. Jadi ya, tapi lumayan sih empuk, tapi nggak empuk banget gitu loh. Nah, ini kan ada geprekan jahe, dan aku rasa itu jahenya tuh kayak kebanyakan, jadi aku potong deh setengahnya, terus aku masukin lagi gitu. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar, terus habis itu kita tambahkan kecap secukupnya.
biar ini aja sih, biar hitam bagus gitu. Yang namanya semur kan emang identik ya sama kecap. Nah gitu. Ini aku masak ini referensinya lewat YouTube sih. Jadi sekarang tuh aplikasi. Sekarang informasi apapun itu gampang banget kita mau cari karena adanya kemajuan teknologi. Jadi memudahkan apapun gitu. Yang tadinya nggak bisa masak, tinggal lihat YouTube, gampang ada semua di situ. Nah, ini jadi aku itu pakai tips apa ya namanya 5-37. Ya katanya sih biar empuk dan nggak perlu ngerebusnya terlalu lama. 5 menit kita uh, masak sampai mendidih airnya, terus setelah itu kita tutup selama 5 menit. Habis kalau udah 5 menit dimatiin apinya, kita biarin lagi selama 30 menit. Habis itu kita nyalain kompornya lagi, kita tunggu lagi sampai 7 menit gitu sih. Itu juga aku lihat di YouTube. Dan ternyata memang ya lumayan sih, jadi kita lebih irit gas aja menurut aku. Yang seharusnya kita kalau ngerebus daging sapi mungkin sampai banyak menit-menit atau bahkan sampai berjam-jam, ini gak perlu karena kita cukup membutuhkan waktu kurang lebih ya 40 menit lah, 42 menit gitu sih. Dan ini udah mateng, sekarang aku hidangkan di mangkok dan saatnya kita coba. Ini aku dapat kupat dari teman aku, tetangga sebelah ya. Terima kasih ya Uspi kalau kamu nonton ini udah ngasih kupat dan kupatnya tuh enak banget. Dan aku juga aku kasih kering kentang gitu. Dan lumayan lah enak, manis, asin, terus ada rasa-rasa dari ketumbar kali ya sama palanya. Jadi gitulah pokoknya. Mantap. Aku bangga sama diriku sendiri karena udah bisa masak kayak gini. Karena BTW ini ya, dulu itu sebelum aku menikah, aku itu nggak bisa masak. Mungkin karena nggak pernah aja ya, nggak pernah masak sama sekali. Dan sekarang aku udah menikah, dituntut harus bisa masak karena suami itu lebih cenderung sukanya tuh masak gitu. Jadi dia nggak suka beli apapun, lebih mantep gitu kalau masak. Ya emang bener sih, pertama lebih higienis, kedua juga lebih irit, dan mungkin juga lebih mantep gitu kali ya. Dan sekian dulu ya video dari aku, terima kasih, semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.